Jadi yang menghasilkan suara cukup bagus adalah di situ. Oke, paham ya? Jadi ngesek biolanya kita pakai full bow. Untuk belajar pertama-tama kita harus menggunakan full bow. Jadi yang penuh sekali. Kita akan masuk ke materi berikutnya. Kita akan belajar tentang tangan nada A mayor 1 oktav. Ini cukup basic untuk pemula. Jadi cocok banget buat kalian yang baru belajar biola. Jadi senar 1 aku sebut ini di G, senar 2 di D, senar 3 di A, dan terakhir senar 4 di E. Nah, kita akan menggunakan 2 senar aja di tangan nada ini, senar A dan E, ya, senar 3 dan 4. Oke, jadi tangan nada A mayor. Kenapa nggak tangan nada C? Kenapa nggak tangan nada G atau yang lain? Karena untuk basic di biola ini tangga nada A, fingeringnya atau penjariannya dia cukup mudah. Beda dengan keyboard, piano, gitar. Mungkin kalau gitar hampir sama sih. Cuman kalau di keyboard kan di C karena dia nggak ada tuts hitamnya dan itu lebih mudah. Nah kalau di biola ini kenapa dia di A? Karena alasannya untuk fingeringnya. Jadi kalian akan lebih mudah menghafalnya, untuk menghafal posisinya. Soalnya kalau kalian udah berlatih biola lama, kalian bisa kembangkan sendiri ke tangan nada yang lain. Oke. Di video yang nanti berikutnya akan aku kasih tahu gimana cara kita belajar tangan nada dan bagaimana di tangan nada itu ada rumusnya, ada intervalnya, ada jaraknya antara do, ke re, ke mi, ke fa. Nah, di situ nanti kalian akan bisa mempraktekkan tangan nada sendiri di biola. Tapi di next video. Oke, hari ini kita akan belajar basic dulu di senar A, di tangan nada A mayor. Kita akan mulai dari senar A. Oke. Kita gesek dulu senar A. Jadi ingat posisi yang tadi. Rise. Biola udah stabil. Posisi tangan kiri udah benar. Kita mulai, coba gesek dulu senar A. Ya. Terus jari 1 dia mencet. Nah, di sini akan ada pola fingering. Di sini jari A di sini. Nanti akan ada video untuk zoom in fingeringku untuk jariku. Jari A, terus jari 1, jari 2, dan jari 3. Oke. Ingat, perhatikan antara senar A kosong dan jari 1 dia ada jaraknya. Jangan sampai terlalu mepet di sini, terlalu mepet di ujung dari fingerboard ini. Tapi dia ada jaraknya. A ke B sama, dikasih jarak yang hampir sama lah dengan senar kosong jari 1 dan jari 1 ke jari 2. Terakhir jari 3, ini jari 3 berikutnya. Jari 3 dia mepet dengan jari 2. Oke, sebelumnya kita kasih tahu, ini jari 1, jari 2, jari 3, dan jari 4. Jari 1 ada di telunjuk, kedua jari tengah, ketiga di jari manis, keempat di kelingking. Ya. Jadi jari 1, jari 2, jari 3. Jari 4 kita akan gunakan nanti. Kalau jari 1, 2, 3 kalian udah mulai lancar. Oke. Jari 1, 2, 3. Senar kosong ke jari 1 dia dikasih range. Jari 1 ke 2 dia juga dikasih range. Jari 2 ke jari 3 dia mepet. Oke. Kita coba. Di sini senar A kosong. Dari 1, dari 2, dari 3,
seperti itu bunyinya. 0, 1, 2, 3. Ulangi lagi. Nah, kalau kalian perhatikan, selama menggesek tadi aku menggunakan full bow, ya. Jadi aku nggak menggunakan setengah bow, dia low ke middle atau middle ke up, enggak. Jadi aku menggunakan full bow, dan gesekannya pun juga turun dan naik. Jadi kita nggak harus geseknya turun terus. Nggak seperti itu. Jadi yang aku sampaikan di awal tadi, jadi antara down dan up itu power kalian harus sama. Jadi makanya kalau kita berlatih untuk bowing down, kita juga harus berlatih untuk bowing up juga. Oke. Jadi waktu tangan ada, kita pun juga down dan up. Oke. Kita akan balik dari jari 3. Sorry. Jari 3, jari 2, jari 1, ya, seperti itu ya. Oke, satu lagi. Waktu kita udah mulai mencet senarnya, kita udah mulai fingering seperti ini, jarinya jangan terlalu diangkat terlalu tinggi. Jadi cukup di atas fingerboard. Kalau dia nggak mencet, dia nggak akan berpengaruh di suaranya. Oke, contoh seperti ini. Jari 1. Nah, jari 1 dia akan mencet. Jari 2 sama 3-nya dia nggak terus berdiri seperti ini. Tapi dia tetap ada di atas fingerboard. Dan dia udah ready loh. Jari 3 ini sama jari 4, jari 2 sama jari 3 ini dia udah ready buat mencet senarnya. Ya, jadi jangan terlalu atas. Oke. Dan selesai pencet pun dia juga nggak langsung diangkat, tetap dia di atas fingerboard. Oke, itu di senar A. Nah, di senar E sama, dari 1, 2, 3. Jadi kita cuma memindahkan aja dari senar A di posisi seperti ini, kita pindah ke senar E dengan posisi yang sama. 1 senar kosong ke jari 1 dikasih jarak, 1 ke 2 dikasih jarak, 2 sama 3 mepet. Jadi sama di senar A, cuman pengulangan aja. Oke, kita akan coba gabungan dari senar A sampai senar E. Setelah jari 3 langsung langsung kita gesek senar E kosong ya, dari 3 senar E kosong, terus dari 1, jari 2, jari 3. Oke, itu tadi udah 1 oktav dari nada do sampai do tinggi. Kita ulang lagi coba. A, jari 1, jari 2, jari 3, senar E kosong, jari 1 senar E, jari 2 senar E, jari 3 senar E. Nah, seperti itu ya. Jadi itulah kenapa alasannya kita menggunakan tangan nada A mayor, karena fingeringnya ini cukup mudah. Oke, paham? Jadi tangan nada, kita belajar di tangan nada A dan fingeringnya
1 2 3 1 2 3 dan range-nya jari kosong senar kosong, jari 1 ke jari 2, jari 2 ke jari 3. Jadi dikasih jarak dan mepet. Ya. Posisi turunnya juga sama. Jari 3 senar E, jari 2 senar E, jari 1 senar E, senar E kosong lepas, terus jari 3, jari 2, jari 1 senar E, senar A, A. Nah. Oh iya, satu lagi. Jadi inilah maksudnya kenapa tangan kiri nggak boleh diangkat terlalu tinggi seperti ini. Jari 3, jari 2. Nah, waktu jari 3 nggak mencet, dia juga nggak lepas aja, tapi dia tetap ada di atas senar di posisi senar E. Tetap dia ada di atas senar. Jari 3, jari 2, jari 1. Nah, saat jari 1 mencet, jari 2 sama 3 dia juga nggak terlalu lepas. Dia tetap ada di posisinya. Senar kosong, terus nah, waktu kita butuh jari 3, kalau posisi jari kalian nggak standby, pasti kalian akan nyari posisinya. Nah, fungsi dari jari ini dia nggak terlalu tinggi adalah supaya dia bisa lock untuk lokasi ini nada berikutnya di senar yang berbeda. Kan kita tinggal pindah tadi. Jadi harusnya kalau jari ini nggak ngangkat terlalu tinggi, pasti dia akan lebih mudah. Ya, kita akan coba lagi dengan nada A. Setelah jari 3 senar A, kita E, terus jari 1, jari 2, jari 3. Oke, untuk materi kita hari ini cukup sampai di sini dulu. Kita belajar tangan nada A. Di video berikutnya kita akan coba penerapan untuk apa aja sih lagu yang bisa dimainkan dengan tangan nada A ini. Ya. Jadi kalian belajar dulu tadi pertama pegang biolanya, taruhnya di mana, terus pegang bowing untuk tangan kanannya di mana, terus tangan kirinya posisinya harus seperti apa. Itu basic sekali di cara memegang biola. Terus yang kedua, menggesek biola yang benar di mana supaya mengeluarkan suara yang lebih bagus seperti apa. Ya. Jadi kayak tadi yang udah aku jelasin, gesekan kalian harus rata, harus stabil, dan kita harus menggunakan full bow dulu untuk pemula. Jangan lupa dikasih crossin sebelum kalian menggunakan bow ini. Ya. Jadi karena ini juga berpengaruh di suara juga. Kalau crossin kalian habis antara bowing dan senar ini, nah kayak ini kan dia udah nempel di senar nih. Dibersihin bisa sih ini, cukup mudah. Jadi nggak usah takut untuk kotor. Jadi antara bow dan senar ini dia bisa bergesekan dan berbunyi itu karena ada bantuan dari crossin ini. Ya, terima kasih sudah nonton di channel YouTube Sanggar Seni Notoidan. Silakan subscribe, silakan komen, beri masukan, silakan di like supaya kita lebih bersemangat untuk membuat video yang lebih bermanfaat. Oke, terima kasih.